Terima kasih, Nancy. Mungkin nggak lama-lama kita akan membahas tentang memberi applause dalam hal ini Ibu Kartika Agraria, dalam hal ini bisnis untuk kargo, dalam hal ini kargo Tiki itu menjadi sesuatu yang booming ya. Kalau tadi sebelumnya disampaikan PT PN 3 beserta Unilever pemain-pemain lama, satu BUMN dan satu lagi adalah multinasional. Sementara untuk di PT Tiki dengan JNE-nya ini merupakan booming. Jadi kita beri applause dulu untuk Tiki JNE sebelum memberikan sharing session. Namun sebetulnya Pak Mone nanti akan memberikan output dari hasil secara terpisah ya Pak Mone ya. Nanti Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Setidaknya itu di kalangan internal kami. Nah, apa cukup uniknya? Saya diminta untuk sharing lebih fokus mengenai kompetensi based development. Cuma mungkin nanti dalam sesi tanya jawab kita bisa bedah lebih lanjut mengenai bagaimana pengelolaan human capital di JNE. Sebelumnya, saya ingin tanya dulu, mungkin ada bapak atau ibu yang bisa menjawab Tiki sama JNE hubungannya apa ya? Iya, dapat hadiah. Hadiah menyusul dikirim oleh JNE. Terima kasih dulu. Atau sama aja? Saya soalnya kenalan sama beberapa orang, saya dengan Tika dari JNE, oh iya Tiki ya gitu. Mungkin ada yang mau sharing selain orang JNE ya? Selain juri juga, karena saya udah sampein ke juri. Nggak boleh. Ya, jadi Tiki dan JNE itu memang sama-sama pemiliknya. Nama ownernya adalah Bapak Haji Suprapto Soekarno. Tapi sebenarnya Tiki dan JNE itu adalah dua perusahaan yang berbeda. Jadi kalau misalnya kenalan orang JNE, nama PT ini memang PT Tiki JNE, tapi secara brand namanya JNE. Sedangkan kalau yang Tiki itu secara brand Tiki, tapi nama PT-nya PT Citravan Titipan Gila. Tapi kami bergerak di industri yang sama, yaitu industri ekspres dan distribusi atau logistik. Saat ini JNE memiliki 25 cabang di seluruh Indonesia dengan total karyawan kurang lebih 6.300-an karyawan. Yang mungkin menarik dari pengelolaan human capital di internal kami, tidak ada karyawan outsourcing di internal kami. Jadi seluruhnya adalah statusnya PKWT atau karyawan permanen. Jadi antara dua itu saja. Dan tentunya untuk karyawan-karyawan yang memang diterjunkan di inti dari proses bisnis itu menjadi karyawan tetap. Kemudian tantangan berikutnya, agen utama di kami juga mungkin banyak yang lihat gerai JNE di berbagai daerah. Jadi ada juga peluang kemitraan yang ditawarkan oleh JNE kepada masyarakat, sehingga itu sangat memudahkan masyarakat untuk lebih dekat lagi atau memudahkan JNE lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga sebaliknya. Nah, peluang kemitraan ini selanjutnya bisa dilihat di website kami. Kemudian tahun 2011, tahun 2012 dan yang terakhir 2012, JNE memang dinobatkan sebagai the best brand in courier service dan juga the most popular logistic masing-masing dari SWA dan Atlas. Dan baru minggu lalu kami dinobatkan sebagai salah satu penerima award, yaitu Contribution to Organization. Jadi inovasi yang baik dalam organisasi itu ada dua perusahaan, kalau tidak salah satunya lagi adalah Perindo 3 mewakili Indonesia. Ini ada beberapa peserta berasal dari beberapa negara di Asia. Saat ini JNE memiliki 4 bendera. Jadi tantangannya, walaupun tadi disebutkan kargo itu sebenarnya hanya salah satunya Bu. Kargo itu salah satunya. Kami ada Ultimate City Runner, itu memang pengiriman intrak kota, jadi di dalam kota. Kemudian Express itu antar kota, dan yang berikutnya adalah logistik. Di dalamnya ada freight forwarding dan seterusnya. Dan yang menariknya juga kami punya produk yang itu memang sangat customer intimacy, yaitu namanya pesona atau pesanan oleh-oleh Nusantara. Kalau misalnya kita ke Medan, kita pengen oleh-oleh misalnya bolu meranti, dibandingkan kita bawa dan cincin sendiri berat, kemudian belum tentu kemasannya juga masih baik, kita bisa angkat telepon, pesan ke JNE, saya pengen bolu meranti berapa box,
pengen nyampe besok harganya sama dengan kalau kita beli buah burung merpati langsung di Medan. Jadi tidak ada sama sekali perbedaan. Terus sedikit promosi tentang JNE. Nah, dengan tantangan yang sedemikian rupa, 6.300 karyawan, awalnya didirikan hanya 8 orang saja tahun 1990, kemudian meningkat, dan memang peningkatan paling tinggi itu terjadi mulai 2011 ke 2012 sebanyak 60%. Dan dengan perubahan visi ini dilakukan pada tahun 2011 sampai 2012, jadi beberapa kali perubahan, dan tentunya perubahan visi, misi, core values sangat berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan menjalankan bisnis ini, termasuk penyediaan sumber daya manusianya. Awalnya visi kami adalah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi dirasakan setelah 20 tahun visi itu tidak lagi relevan, dan kita harus siap untuk bisa menjadi global player, bermain keluar, kemudian juga memperkenalkan Indonesia dengan segala keindahan potensinya kepada masyarakat di luar Indonesia, lebih mendekatkan masyarakat Indonesia dengan potensi yang ada di Indonesia. Maka kami mengubah visi kami menjadi World Leading Global Supply Chain Company. Misi kami tentunya ingin memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten dengan core values seperti ini. Visi ini tentunya menjadi salah satu dan bahkan bisa disebut sebagai acuan utama bagi kami dalam menurunkan human capital strategy. Human capital sendiri mungkin banyak yang bilang sama aja kok antara SDM, HR, HC gitu. Ini juga terjadi perdebatan di internal kami, kenapa sih sebegitu urgentnya untuk mengubah nama? Sama seperti Ibu Intan, kalau saya panggil Intan mungkin nggak mau, karena namanya memang Intan. Ada esensi yang berbeda di sebuah redaksional atau nomenklatur. Kalau nama saya Kartika, saya dipanggil Kartiko pun saya nggak mau, termasuk Bapak dan Ibu semua. Nah, HR ke HC tentunya kami memiliki semangat bahwa perubahan huruf R menjadi huruf C ini harus memberi dampak yang signifikan, terutama untuk mendukung perubahan visi, misi, dan nilai inti tadi. Kami sadar bahwa kami belajar banyak, salah satu rekan kami adalah PPM Management dan beberapa stakeholder lainnya, bahwa dalam konsep human capital yang menjadi investor itu adalah karyawan. Dan karyawan yang seperti apa yang kita cari, kami lebih fokus ke karyawan yang memiliki KSA atau knowledge, skill, dan attitude. Pengelolaan human capital sebelumnya tidak memiliki kamus yang pasti. Jadi misalnya experience-nya banyak, yang bersangkutan sebelumnya berasal dari perusahaan atau industri sejenis dengan JNE, oke, let's join. Tapi tidak dilihat bagaimana attitude-nya, apakah mungkin terjadi friksi culture ketika yang bersangkutan join, itu tidak ada panduannya. Salah satunya kami di rekrutmen dan development program, saya akan paparkan di slide berikutnya, menjadi ada panduan dengan perubahan nama dari R ke C tadi. Kemudian kita juga akan perusahaan sebagai pencari modal atau pencari talent itu memang only recruit, develop, and engage the best talent, which is yang punya knowledge, skill, dan attitude sesuai dengan apa yang sudah kami buat panduan. Perubahan lainnya yang sebelumnya mungkin saya nggak tahu di sini mungkin ada orang keuangan gitu ya, tapi nggak pernah yang namanya SDM itu dalam jurnal keuangan ada masuk di dalam capital expenditure. Selalu masuknya itu ke operating expenditure atau cost of sales, di mana itu selalu dianggap sebagai beban cost center. Tapi dalam ranah human capital kami coba untuk meyakini khususnya top manajemen bahwa human capital, sumber daya manusia kita itu adalah competitiveness provider yang bisa membedakan antara JNE dengan misalnya saudara kami Diki, yang bisa membedakan JNE dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Bahkan tadi Ibu Eni sempat cerita beberapa lulusan Unilever itu udah direbutin. Kalau misalnya lulus dari Unilever langsung diperebutkan nih, bagaimana kemudian development program yang dibuat di sebuah perusahaan itu bisa menjadi pembeda dari sebuah perusahaan itu dengan perusahaan lainnya di industri sejenis, bahkan menjadi value bagi pribadi yang bersangkutan. Kemudian sebelumnya mungkin fokusnya hanya ke koleksi data, pembayaran gaji, administratif expert.
kami sekarang walaupun masih bertahap, ada banyak tantangan juga, kami berusaha untuk menjadi strategic partner yang itu data tidak hanya dibuat sebagai sesuatu yang deliver, dibayarkan, selesai, close. Nah, kami berusaha untuk dari data itu apa yang bisa kita peroleh, apa analisa yang bisa kita peroleh sehingga kita bisa memiliki strategi yang lebih berjangka menengah atau jangka panjang untuk perusahaan. Kami juga menyadari bahwa di perusahaan itu tidak hanya financial capital, tapi juga ada intellectual capital, di mana itu ada human capital dan structural capital. Untuk structural capital ini, kami punya satu departemen tersendiri, namanya Organization Development, di mana review organisasi, kemudian juga bagaimana mengintervensi budaya perusahaan itu kemudian dibawa oleh Organization Development untuk mendampingi direksi. Sedangkan human capital kami fokus kepada knowledge, skill, dan attitude-nya. Secara best practice ini, tapi realisasinya di lapangan, nah sebenarnya selama 20 tahun direksi kami itu sudah memiliki 4 pilar di JNE dalam human capital. Yang pertama adalah intelektual atau mungkin di sini knowledge-nya. Kemudian yang kedua adalah emotional, yang ketiga adalah physical, dan yang keempat adalah spiritual. Gitu, jadi 4 pilar itu yang sampai saat ini masih kami lakukan. Untuk menjalankan human capital, perubahan dari human resources ke human capital, kami kirimkan beberapa praktisi human capital di internal JNE itu untuk sekolah lagi, cari tahu apa sih HC sama HR bedanya, step apa yang harus dilakukan, investmentnya berapa yang paling penting kalau nanya ke nanti berhadapan dengan direksi. Ini kami adopt, jadi langkah ini kami lakukan untuk membangun proses pengelolaan human capital di JNE. Kami coba turunkan dari visi, misi, core values yang ada, termasuk juga business plan. Atau sekarang kami sedang sinkronisasi grand design antara beberapa divisi. Kemudian diturunkan ke organization design, ini direview setiap tahunnya. Kami saat ini mungkin beberapa perusahaan sudah punya, tapi menurut kami ini hal baru dan sangat membantu. Kami susun yang namanya modul dan matriks kompetensi. Jadi di modul kompetensi itu sangat membantu. Sebenarnya yang kita cari itu seorang karyawan yang seperti apa attitude-nya, yang seperti apa knowledge-nya, seperti apa skill-nya. Sebelumnya tidak ada. Jadi misalnya tadi ada experience cocok dengan calon usernya. Oke, calon user ini cocok, tapi ternyata user yang lain belum tentu cocok. Akhirnya bisa jadi tarik-tarikan, nggak jadi join karena tidak ada standar. Sebenarnya ingin seperti apa human capital yang kita rekrut, yang kita develop. Kami sudah buat ini, tapi memang sekarang sedang dalam tahap proses untuk penyusunan kompetensi fungsionalnya. Jadi yang baru ada itu baru inti dan peran saja. Saya tidak akan jelaskan, cuman memang kami mengambil proses pengelolaan human capital ini kami ambil adopsi dari PPM Management. Kami banyak berdiskusi dengan rekan-rekan di PPM Management, tapi inilah skema yang kami ambil dalam penyesuaian atau dalam pengelolaan human capital di internal JNE. Yang tadi saya sampaikan mulai dari strategic planning terlebih dahulu, kemudian masuk ke organization design, kemudian sekarang menyusun modul kompetensi fungsionalnya. Kami punya 3 strategi human capital, kemudian diturunkan ke dalam program yang merupakan ada beberapa bagian, mulai dari akuisisi, development, engagement, dan retention. Ini juga hal baru untuk kami, Human Capital Information System, dan kami yakin dengan adanya Human Capital Information System ini bisa mendeliver service yang lebih cepat dan akurat bagi stakeholder internal khususnya. Selain perubahan konsep, perubahan proses, yang paling penting juga adalah perubahan baju. Jadi sudah harus mulai memantaskan diri sebagai HR. Sebelumnya yang hanya membayar gaji, yang sebelumnya hanya ditanya jumlah karyawan kita ada berapa sekarang, stop dulu rekrutmen karena bisnis kita misalnya investmentnya lagi ke area lain, kita coba untuk ganti baju.
tidak hanya sebagai administrative expert dan juga employee channel, di mana karyawan datang, konseling, kalau misalnya ada masalah sama karyawannya datang ke kami. Tapi kami coba untuk beralih atau menambah dua peran yang lain, yaitu orang HR khususnya atau orang human capital di kami sebutannya, itu harus bisa menjadi change agent dan juga strategic partner. Ini hal yang menurut kami sangat baru dan kami sedang lakukan itu secara bertahap. Jadi human capital benar-benar dilibatkan dalam seluruh pengelolaan proses bisnis. Ketika misalnya ada perubahan struktur, human capital dilibatkan. Ketika misalnya ada perubahan proses bisnis, khususnya pengembangan, misalnya itu human capital dilibatkan. Tantangannya besar sekali, apalagi kebiasaan yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun itu nggak gampang. Itu yang paling susah sebenarnya, memunculkan sense of belonging, sense of crisis dari seluruh pimpinan, terutama top management. Itu memang tantangan tersendiri, tapi tentunya alhamdulillah top management kami support dan sepakat bahwa oke, kita harus mulai beralih dan JNE itu harus bisa memiliki sumber daya manusia yang memang bisa menjadi competitiveness provider. Ini struktur di kami, totalnya ada 62 orang untuk 6.300, pengelolaan 6.300. Tadi dari corporate vision mission, kami kemudian menerjemahkan kepada struktur organisasi di internal human capital division, mulai dari talent acquisition-nya. Tadi Unilever bilang ada mid career recruit, kemudian juga ada MD. Itu juga kami lakukan di recruitment and selection serta media talent. Kemudian kami ada kompetensi development and assessment, itu khusus jadi yang membangun career path, career management, termasuk penyusunan kompetensi modul, matriks, assessment untuk talent, assessment untuk hanya sekadar mapping, itu dilakukan oleh departemen ini. Kami punya dedicated assessor, itu ada 3 orang di Jakarta dan seluruh Indonesia. Itu saat ini kami punya sekitar 10-15 orang fasilitator assessment. Kemudian program pengembangan kompetensi ada di Departemen People Development, kepersonaliaan, organization development saat ini masih di bawah Human Capital Division karena intervensinya masih banyak di area Human Capital. Tapi sangat memungkinkan nanti organization development itu naik ke level direksi. Kemudian di kami itu ada, ini yang unik yang ingin saya sharingkan, ada yang namanya technical advisor, dan di kami itu ada namanya technical advisor spiritual. Jadi kegiatan pengajian, kemudian juga kegiatan untuk yang nasrani, persekutuan itu dikelola dengan manajemen yang baik. Dan di kami ada kegiatan reward untuk yang beragama Islam, itu 10 tahun naik diberangkatkan umroh, untuk 20 tahun haji, untuk yang nasrani itu bisa ke Yerusalem, untuk yang Hindu, Buddha tentunya mengunjungi tempat ibadah masing-masing. Dan technical advisor spiritual ini bukan hanya sekedar jabatan, memang sangat sibuk sekali, saya bisa bilang gitu ya, pagi, siang, malam itu aktivitas untuk keagamaannya, dan itu yang menjadi concern dari top management kami dari sisi pembangunan spiritualnya. Jadi menurut kami, salah satunya di kami juga semua karyawan wajib untuk mengikuti training ISQ, khususnya yang muslim. Tapi menurut kami training saja tidak cukup, kita harus menginternalisasi dalam diri dan dilatih salah satunya dengan kegiatan pengajian. Bahkan di kami ada kebiasaan tanpa harus disuruh, ketika dibayarkan gaji 2,5% itu langsung disisihkan, tidak melihat agamanya muslim atau non muslim. Ini kompetensi kami yang sudah kami buat. Tadi knowledge, skill, dan attitude-nya, functional kompetensi sedang kami susun saat ini. Kemudian saya akan fokus ke area development. Tulisannya kelihatan. Kompetensi assessment untuk development ini kami saat ini melakukan berdasarkan 2 hal. Yang pertama adalah berdasarkan assessment, dan yang kedua adalah berdasarkan performance sebelumnya. Itu yang melahirkan kemudian salah satunya namanya training need analysis. Tapi dari sisi development-nya sendiri, tadi 10% training, 20% coaching, dan sisanya sebenarnya project assignment, atau nanti itu yang menjadi dasar untuk performance appraisal, bekerja di lapangan. Kami memiliki fast track development program,
Dan kami memiliki Frontline Officer Development Program karena memang 70% dari karyawan kami adalah petugas lini depan, di mana Frontline Officer Development Program ini yang ada di counter, kemudian juga yang mengantarkan barang, yang menerima telepon, dan seterusnya itu yang langsung berhadapan dengan customer harus menjadi representatif yang baik. Dan menurut kami ini program yang memang harus difokuskan secara serius. Saat ini kami sedang membangun, walaupun belum mulai, tapi kami sedang membangun manajemen development program khusus untuk basic, middle, dan top. Dan kami juga akan, kami sedang mulai membangun yang namanya Global Talent Development Program. Karena JNE adalah perusahaan anak bangsa, tapi berencana untuk memiliki beberapa cabang di luar juga. Dan tentunya talent-talent yang ada kami harapkan orang-orang Indonesia itu bisa berkompetisi dan memiliki kompetensi yang juga global. Kami memiliki learning center, pusatnya ada di Jalan Tomang, kalau misalnya kalian lihat, dan di masing-masing regional juga kami sekarang sedang mempersiapkan infrastruktur learning center. Oke, itu yang dapat di-sharing dari kami. Besar harapan bisa diskusi lebih banyak di sesi tanya jawab nanti dipimpin oleh Bu Intan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa dengan skala perusahaan yang sebelumnya, dua yang sebelumnya adalah yang huge dan yang middle. Nah sekarang kita sepakat semua bahwa HR is an art. Jadi kalau tadi saya agak-agak surprise juga bahwa Tiki JNE ternyata sudah memasuki usia 20 tahun ya. Ternyata karena kita melihat booming prospek bisnis Tiki sendiri, performance Tiki JNE sendiri baru nampak kurang lebih 10 tahun terakhir. Dan ternyata kita lihat di panggung siang ini siapa yang menyulam strategi bisnis Tiki JNE ini adalah antara lain beliau ya, sebagai kepala divisi HR atau Human Capital. Kita beri applause dulu dong. Jadi secara umum kita sepakat bahwa HR itu adalah task force di balik keberhasilan produktivitas dari perusahaan. Bahwa selama ini dianggap sebagai cost ya, karena memang tidak secara langsung. Let's say misalnya kita mengadakan training needs analysis atau training in-house training. Apakah keberhasilannya itu bisa langsung dirasakan oleh perusahaan? Sampai di level 3, bapak-bapak, ibu-ibu setuju? Enggak ya kayaknya. Karena dampaknya itu kita bisa melihat baru mungkin paling cepat 6 bulan. Dan kita kasih applause lagi karena beliau sebagai, ternyata saya tadi tanya ke Pak Monik, ternyata secara entitas perusahaannya belum sebagai peserta dari HR Excellence, tetapi beliau mengusung ini as best practice of HR. Kita kasih applause dulu. Tahun depan nanti ikut, nanti masuk dalam pemeringkatan, diadu dengan saudara-saudara. Jadi kita kembali lagi melihat kenapa mungkin saya refleksi bahwa HR Excellence 2013 ini sudah berlangsung hampir 7 tahun. Dan kami memang tidak melakukan plot dari skema skala perusahaan, BUMN maupun multinasional maupun swasta, karena memang platform kami tujuannya adalah praktek bisnis dari implementasi HR, gitu ya Pak Monik. Jadi kita nggak akan pernah bisa kalau teman-teman BUMN, karena kenyataannya juga tidak semua BUMN mau ikut dalam pemeringkatan ini. Jadi sekali lagi kami kasih applause untuk Tiki JNE. Silahkan 2 pertanyaan yang bisa diberikan untuk Tiki JNE terkait dengan implementasi dari HR secara berbasis kompetensi. Silahkan Bapak dan Ibu. Itu menjadi apa ya, the most admired fresh graduate, artinya beberapa banyak lah PTN, the big five maupun perusahaan university swasta akan menyasar the most admired company, antara lain yaitu tadi juara umumnya tadi Ibu Eni CS. Cuma satu hal, bagaimana strategi perusahaan dalam hal ini, kan tadi 6.200 ya 6.300 karyawan, which is semuanya adalah organik karyawan tetap, dan bagaimana caranya perusahaan menentukan strategi bisnis itu dengan cara
merekrut highly talent. Karena bisa dikatakan bahasa terangnya nih, bahwa perusahaan notabene bukan menjadi the most choice, the first, the most admired company menjadi sasaran. Jadi bisa dibilang saluran kedua atau bahkan ketiga. Nah, itu tantangan pada saat 10 tahun pertama dibuat hingga 10 tahun terakhir sekarang ini kan, karena kita melihat proses bisnisnya itu meningkat. Walaupun di presentasi tidak disampaikan ya, tapi kita bisa melihat saya dalam hal ini sebagai user juga. Iya, kerasa. Jadi kalau saya melihat, saya kasih staff saya arahan kirim pakai Tiki. Jadi Tiki itu seperti misalnya minum air putih itu Aqua. Jadi brandednya itu udah Tiki. Bukan ke perusahaan-perusahaan yang lain yang notabene jauh lebih dulu bergerak di bidang ini. Pertanyaan saya, bagaimana strategi rekrutmen seleksinya untuk menyasar kelas yaitu highly talent tadi? Silahkan. Terima kasih Bu. Jadi di kami itu ada satu bagian khusus namanya adalah media relation and supporting. Kita nggak perlu nanya lagi brand JNE itu dikenal atau tidak, karena terbukti yang pertama dari beberapa awarding, kayak misalnya seperti misalnya the best brand in courier service, kemudian most popular logistik. Yang justru saya pertanyakan, dan ini menjadi salah satu strategi kami, bagaimana brand human capital JNE-nya. Itu yang menjadi fokus kami dari satu dari 3 strategi untuk 5 tahun ke depan, membangun brand human capital JNE. Mungkin banyak termasuk saya pun dulu ketika di kampus itu kalau ditanya mau kemana gitu ya, idealnya kesebutlah nama-nama perusahaan besar misalnya Astra, kemudian setidaknya perbankan. Jarang sepertinya mau kemana, mau ke JNE. Karena yang mereka lihat itu bukan bisnis Astra-nya sebenarnya, tapi mereka tahu bahwa kalau misalnya saya masuk Astra, kemudian misalnya saya dalam tanda kutip lulus dari Astra, saya akan menjadi talent yang diperebutkan di pasar. Jadi ini salah satu PR kami membangun brand human capital JNE. Bagaimana caranya? Itu ada beberapa cara. Kami melakukan talent scouting ke kampus-kampus. Jadi kami bekerja sama salah satunya dengan UI. Kami bekerja sama juga dengan mengadakan kegiatan workshop, intinya lebih memperkenalkan JNE sejak dini kepada mahasiswa, bahkan sebelum mereka lulus. Memperkenalkan bagaimana potensi bisnis logistik, bagaimana dengan 1.800 triliun potensi logistik di Indonesia itu membutuhkan sentuhan anak bangsa. Itu yang kami lakukan pertama. Yang kemudian kami lakukan juga adalah tentunya kami bekerja sama dengan bukan headhunter ya, kayak jobs itu sesuatu yang umum seperti itu. Dan yang terakhir, dan sebenarnya tidak kami kelola secara spesifik, secara khusus, kami memperlakukan employee kami, karyawan kami itu sebagai duta JNE. Jadi cukup banyak juga referensi gitu ya. Kalau misalnya ada job posting internal, ada job posting eksternal, kami selalu forwardkan itu di milis internal bahwa ini dibuka job posting sehingga mereka bisa memberikan referensi. Biasanya referensi itu cukup efektif. Kenapa? Karena akan nanya, emang di JNE gimana fasilitasnya? Saya yakin sebenarnya tidak hanya sekadar karir, tidak hanya sekadar materi yang dicari oleh para talent saat ini, tapi mereka juga mencari kenyamanan bekerja dan ruang aktualisasi diri. Dan itu yang saya yakin di JNE memberikan dua hal itu, kenyamanan bekerja, ruang aktualisasi diri. Kenapa? Karena khususnya top manajemen itu memberikan ruang seluas-luasnya untuk perubahan yang lebih baik. Kalau misalnya sistem seleksinya seperti apa, itu sistem yang menurut saya juga lumrah dilakukan di banyak perusahaan besar, mulai dari psychology test, kemampuan bahasa Inggris, kemudian wawancara dengan direksi umum. Sebenarnya seleksinya umum, cuman kami memang sangat ketat di sistem rekrutmennya. Ada tadi pertanyaan saya memancingnya itu prosesnya itu begitu ketatnya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan turnover rate-nya? Turnover rate-nya bisa dibilang kurang dari 3%. Kurang dari 3%. Dan itu biasanya yang keluar itu karena faktor misalnya, bukan karena dapat pekerjaan tempat lain, tapi karena misalnya ikut keluarga pindah,
kebetulan di situ tidak ada cabang JNE, tapi adanya agen JNE. Berarti kan itu bukan perusahaan, itu mitra, artinya harus melamar kembali. Seringnya seperti itu, jadi misalnya ikut suami, ikut keluarga pindah, alasan bukan karena ada ketidaknyamanan bekerja. Kami ada, cuman sangat jarang banget. Di 3% di internal kami di industri. Sejujurnya kami belum pernah membandingkan dengan industri sejenis makanan. Oke. Tadi salah satu perusahaan Unilever ada 3+1. Nah, untuk yang namanya ketika kita udah masuk 3 tahun, 5 tahun kan sudah saya dapat apa nih? Bagaimana dengan arah dari sistem karirnya? Apakah dijanjikan dari JNE, manajemen JNE mungkin bisa disampaikan sebagai strategi untuk meretain? Saat ini kami sedang membangun career management berbasis kompetensi. Jadi kalau misalnya dibilang pasti sudah sebaik perusahaan-perusahaan yang lain, saya bilang belum. Justru saat ini kami sedang membangun Quintan. Jadi masih ada beberapa jabatan yang itu masih ditempati orang yang sama, masih dalam waktu 5 tahun, 6 tahun. Tapi kami sedang menyusun itu dan saya yakin dalam maksimum 2 tahun itu sudah bisa berjalan, sedang dalam proses. Kita kasih applause dulu dong. Luar biasa. Ibu Irma, silakan. Mike. Silakan. Ya, selamat sore Mbak. Saya Marika dari terhadap Tiki jadi sebagai perusahaan lokal yang menurut saya visinya sudah sangat maju ke depan. Nah, tapi jadi kedua pertanyaan di saya Mbak, dalam satu organisasi itu kan pasti ada pool performers. Nah, dan biasanya itu pool performance itu kalau misalnya tidak kita manage dengan baik, itu akan mendemotivasi orang-orang di bawahnya yang actually has a higher potential untuk maju. Nah, dengan suasana kekeluargaan yang saya rasakan bisa sangat kental di sini ya. Bagaimana caranya JNE untuk make sure bahwa itu bisa di-manage dengan tidak mendemotivasi dan terus memotivasi karyawan untuk mencapai jenjang karir yang lebih baik gitu sih Mbak. Ya, tapi memang paling banyak di middle, yang top sedikit, pur juga sedikit. Yang pur sendiri sebenarnya ada beberapa kategori. Yang pertama itu orang yang distractor, gitu ya. Jadi bad influencer, ada yang sekadar influencer, ada juga yang floating mess, ya ikut aja seperti itu. Tapi kami punya channel employee yang namanya JNE Speak Up. Jadi ketika yang bersangkutan misalnya menginfluence orang lain mengenai kebijakan yang misalnya kurang jelas atau ya udah nggak usah kerja atau sama aja belum ada career management seperti itu, kami memungkinkan untuk silakan untuk diskusi dengan kami itu di JNE Speak Up. Bahkan JNE Speak Up ini kami tidak menunggu Bu Irma, jadi kami ke lapangan. Khususnya rekan-rekan kepersonaliaan yang sangat syarat dengan kebijakan dan rekan-rekan pelatihan itu yang paling sering ketemu dengan karyawan itu memang ada jadwal kunjungan istilahnya. Kami kan paling banyak juga rekan-rekan malam, kayak misalnya di bandara itu aktivitasnya adanya malam. Justru informasi beredar sangat cepat itu di lapangan, bukan di meja kerja atau di kegiatan meeting. Jadi JNE Speak Up itu bisa karyawan yang ngobrol ke kami atau kami yang memang langsung berkunjung ke karyawan. Selain itu juga kami memberikan kesempatan kepada para manajer untuk dalam tanda kutip mengembalikan karyawannya jika misalnya performansinya sangat tidak baik. Tapi itu menjadi jalan terakhir ketika proses coaching, surat teguran, kemudian surat peringatan itu tidak mempan gitu ya. Nah, mengembalikan karyawan ini dalam artian bukan fisiknya, tapi lebih kepada konsultasi dengan kami. Saya punya karyawan ini nggak bagus, saya tempatin di unit ini nggak bisa, saya pindahin nggak bisa juga, sampai mungkin dia sempat mengecap pendidikan di semua departemen, ternyata nggak bisa juga, gitu. Itu nggak bisa juga. Saat ini, tapi menurut saya ini perlu dibenahi ke depannya. Itu kami memungkinkan untuk mengembalikan karyawan itu secara fisik ke divisi human capital. Kemudian kami lakukan pendampingan kepada yang bersangkutan. Nah, dari pendampingan itu kemudian ada beberapa hal. Ada yang memang performansinya lebih bagus karena sebenarnya selama ini performansinya tidak bagus, dia tidak menemukan kenyamanan secara psikologi. Dia nggak tahu sebenarnya potensi dia apa.
ternyata potensi dia itu hanya ada beberapa, ada kemarin contohnya karyawan yang dia tugasnya hanya bisa repetitif, ngetik, hanya tugas yang repetitif. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan disuruh untuk buat surat dengan format baru itu nggak bisa, walaupun sama-sama tugas administrasi seorang staf. Nah, dia tahu potensinya, performansinya jadi naik. Tapi ada juga memang yang kerja udah nggak mau gitu ya, tapi dapat gaji tiap bulan pengennya karena butuh juga gitu. Itu ada yang seperti itu. Kami berikan pengertian. Kalau misalnya memang tidak bisa di sini ya diminta untuk mengundurkan diri. Seperti itu. Untuk yang sama komunikasi yang sangat intens. Iya, komunikasi yang sangat intens dengan karyawan. Kami tidak betul, suasana kekeluargaannya sangat kental. JNE justru menurut kami itu menjadi nilai yang plus, membantu JNE menjadi sebesar ini, bagaimana corporate culture yang dibangun. Tapi ya tadi yang namanya kekeluargaan, kadang kalau misalnya kita tinggal di lingkungan yang sangat kekeluargaan, jarum jatuh aja jatuhnya di mana, kedengarannya di sini. Cepat sekali informasi beredar, bukan dalam suasana formal seperti itu. Termasuk juga tadi para influencer itu harus di manage. Seperti itu salah satunya dengan channel JNE Speak Up. Tadi disebutkan bahwa JNE ini kan sudah 23 tahun beroperasi ya. Kira-kira hubungan antara orang-orang lama yang biasanya itu kan sudah merasa nyaman, very comfortable. Kemudian tiba-tiba ada orang yang tadi direkrut masuk. Hubungannya bagaimana antara orang lama dengan orang yang baru? Itu saja. Terima kasih. Salah satu guru saya nih, ya Pak Didi, saya juga termasuk orang baru kalau misalnya dihitung baru. Ada definisi dulu ketika saya masuk yang di bawah 5 tahun itu disebut orang baru, yang di atas 10 tahun itu orang lama. Sebelumnya senioritas itu sangat kental Pak, terutama di level-level yang non-manajerial. Non-manajerial itu adalah supervisor ke bawah. Tapi kemudian dengan perubahan HR menjadi human capital ini, khususnya top manajemen kami menyadari bahwa pembauran budaya kerja itu perlu dilakukan. Salah satu strategi direksi kami adalah merekrut level manajerial itu dari perusahaan-perusahaan lain yang budaya kerjanya lebih baik atau yang lebih berpengalaman di industri yang sama. Misalnya kami cukup banyak merekrut orang-orang TNT Pak. Kami juga tidak menimbulkan jealousy dari orang lama. Menimbulkan friksi tentunya. Justru dengan konflik manajemen itu yang akhirnya membuat kami tumbuh dan membuat kami melakukan perubahan seperti itu. Jadi manajemen konflik itu dimainkan dengan baik dengan khususnya top manajemen kami, sehingga itu memang lebih baik gitu ya. Kenapa tidak kita ikuti? Tapi tentunya lagi-lagi kuncinya adalah komunikasi Pak. Di sini peran HR salah satunya, kan divisi human capital. Kemudian untuk memperkecil senioritas tadi, kami sepakat didukung oleh para pimpinan juga. Saat ini kita harus beralih ke basis kompetensi. Jadi pemilihan manajer, kemudian development, kemudian juga proses rekrutmen dan seterusnya itu harus ada panduannya, bukan sekadar personal taste seperti itu. Sebelumnya yang tadi saya paparkan tidak ada panduan, tidak ada kompetensi yang jelas. Kalaupun ada, itu tacit knowledge yang ada di setiap kepala pimpinan, tapi tidak standar. Jadi tadi dua hal, rekrut dari orang luar dan komunikasikan itu, dikelola konfliknya. Dan yang kedua adalah membangun HC berbasis kompetensi. Terima kasih Pak Didi.